Halo bosku, halo teman-teman deh. Benda kodaro kancane jadi. Oke, jane karo ngopi sik, Bos. Kita hari ini akan membahas tentang apa jenenge kan ya musim-musim arepe posoan ya arepe riyo. Jadi banyak kasus-kasus penipuan online entah itu ya kalau saya kan paknya kan di itu barongan itu ya. Itu banyak sekali penjual yang tipu-tipu. Nah, nanti saya akan kasih tips buat kalian. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini setelah yang satu ini. Oke, tentunya banyak sekali ya oknum-oknum yang nggak jelas. Jadi akun Facebooknya itu abal-abal, terus nggak ada apa namanya profilnya itu ngambil profil orang lain, bahkan foto KTP-nya juga foto KTP orang lain. Nah itu teman-teman perlu berhati-hati ya teman-teman. Jadi takutnya nanti pas teman-teman melaporkan tindakan tersebut, terus nanti malah bisa jadi senjata makan tuan. Karena apa? Karena belum tentu yang di KTP tadi yang disodorkan oleh oknum-oknum yang nggak jelas tadi ya, itu bisa jadi KTP orang lain, bukan KTP dia sendiri. Terus yang paling real itu biasanya itu ketika kalian itu apa namanya waktu ngasih waktu dia ngasih nomor rekening ke kita ya. Nah itu bisa dicek namanya dulu. Nah itu sesuai nggak sama apa yang ada di apa jenenge akun Facebooknya. Terus ya mungkin akun Facebook bisa kalau pengrajin kan bisa pakai nama galerinya ya mungkin. Biasanya nama orangnya lah itu biasanya nggak sama. Tapi kalau misalkan nomor rekening itu biasanya ya itu memang nomor dia sendiri. Dia nanti akan beralasan bahwa entah itu nomornya adiknya, nomor rekening siapalah, temennya apa, ya pokoknya itulah buat alasan mereka saja ya teman-teman. Dan cenderung apa namanya nah ini teman-teman, mereka itu di postingan itu kalian lihat dulu fotonya. Biasanya ini enggak semua ya yang saya sebutkan, enggak semua. Jadi rata-rata akun seperti itu memposting gambar comotan. Dan gambar comotan kalau kita itu ngopi dari Facebook terus kita publish lagi ke Facebook biasanya kan buram, gambarnya agak suram gitu, enggak kurang jelas. Nah, seperti itu. Tapi enggak semua ya teman-teman. Nanti saya takutnya dibilangin apa namanya teman-teman yang HP-nya masih minimalis, fotonya cuma begini mas bisanya begini, bukan ya, saya nggak menuduh yang seperti itu, enggak. Jadi nggak semua ya teman. Yang pertama yang diperhatikan itu. Terus yang kedua perhatikan dari barangnya. Jadi bentuk barangnya sama. Ya ada juga yang apa jenenge apa mas jenenge posting apa lengarane posting apa publish video apa jenenge video barang itu ada oknum-oknum yang nggak jelas mengupload video barang itu juga ada. Itu kemungkinan besar dia itu seolah-olah dia kan buat bahan dulu dia itu seolah-olah beli terus tanya videonya, lalu videonya itu di save terus buat disalahgunakan. Makanya dari teman-teman pengrajin
maupun penjual yang real ya, itu kalau saya pribadi sih ya, saya sarankan gunakanlah watermark di di gambar sampean atau video. Itu buatlah watermark di situ biar nggak asal dicomot. Terus lagi biasanya nomor BA itu jarang ganti ya, walaupun kalau pengrajin yang amanah, penjual yang amanah itu jarang ganti. Dia ganti pun itu biasanya dia juga ada postingannya di Facebook. Ini teman-teman, ini yang apa namanya punya nomor saya, ini nomor saya ganti apa gimana kan gitu. Biasanya kalau ganti nomor ada keterangan seperti itu. Dan akun-akun nggak jelas itu biasanya kalau kalian apa namanya cek berandanya itu nggak sesuai, atau kadang foto-fotonya itu cuma dikit ya, itu tadi yang saya bilang, foto orang lain gitu. Terus setelah itu ada juga ini biasanya teman-teman itu yang apa namanya kepencot ya apa, terpesona itu kan gambarnya bagus, videonya bagus, tapi harganya itu minim, harganya murah. Bahkan penipu itu sekarang pinter loh teman-teman. Dia itu biasanya ada juga yang gini, dia menawarkan harga sesuai dengan barangnya. Misalkan barangnya bagus, dia tawarkan 3 juta, nanti ada penawaran masuk, bayangkan ya 3 juta terus ditawar 1.500.000, itu kan sudah separuh harga ya, itu dikasih. Terus mikirnya kita, untungnya dia itu di mana kan gitu. Untungnya di mana ya? Untungnya tadi kalau misalkan kita bisa, ya kita mikir dulu lah jenjang selanjutnya kita bagaimana gitu. Kalau saran saya ya mending pilih pengrajin yang baik, maksudnya yang benar-benar amanah, penjual yang benar-benar amanah. Itu caranya bisa itu. Kan ada yang sering live itu ya di akun Facebook, walaupun saya juga jarang live di Facebook. Ada yang sering live di Facebook itu kemungkinan juga amanah teman-teman ya. Itu 90% amanah. Terus kalau misalkan kirim-kirim dari Jawa ya, dari Jawa keluar Jawa kan rata-rata begitu ya. Kalau misalkan kirim-kirim pesen dulu, kalau pengrajin biasanya pesen dulu, karena kan kebanyakan pengrajin itu antri. Beda lagi sama penjual, maksudnya bedanya gini loh teman-teman. Unen-unen. Kalau penjual itu kan DE kan kulaan teman-teman ya. Penjual itu kan kulaan, terus barang mesti ready, pasti itu ready, itu ya nggak apa-apa, itu ready. Terus kalau misalkan VC orangnya, VC barangnya, terus tempatnya, kalau perlu suruh share log. Terus ya itulah tips saya. Kalau pengrajin itu kebanyakan antri, jadi jarang ada barang yang ready, itu jarang. Karena antri pun itu pengrajin itu juga ngeladenin apa namanya penjual, jadi nggak langsung ngeladenin konsumen teman-teman. Nah, maka dari itu kalau cari barang ya hati-hatilah, apalagi ini kan musim-musim kayak gini ya, cari uang susah gitu ya, cari uang susah karena mau bulan-bulan puasa, terus mau lebaran juga kan, jadi ya begitulah teman-teman ya. Jadi banyak oknum-oknum kayak gitu yang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang. Oke teman-teman, jadi bisa dipahami ya teman-teman, untuk kan. Nah kalau lebih aman lagi bisa gini teman-teman, ada cara lagi seperti ini. Misalkan kalian itu tanya ke pengrajin, set inbox kan,
Terus setelah itu mohon izin dulu, saya screenshot dulu ya berandanya, terus coba tanya yang lain. Itu nggak apa-apa teman-teman, tanya baik-baik terus di screenshot, tanyakan di grup, jangan satu grup tapi kita ya pokoknya di grup yang banyak lah. Maksudnya tanya apakah ini benar-benar real atau enggak, kan nanti kalau misalkan real itu pelanggannya yang lama itu bakalan ngasih tahu. Nah seperti itu ya teman-teman. Terus untuk barang yang istilahnya kredit ya, itu saya rasa nggak ada teman-teman, karena ya kita pikir lagi, kalau misalkan kita beli itu, misalkan kita kredit kan juga ada jaminannya, kayak BPKB belum keluar kalau belum lunas kan gitu. Nah kalau misalkan satu unit barongan itu jaminannya apa kan gitu, logikanya seperti itu. Kecuali kalau sampean itu pesen ke pengrajin, nah DP dulu, nanti selama barang itu proses sampean bisa nyicil, terus nanti kalau barang sudah jadi dilunasi, terus setelah itu setelah lunas pengiriman. Nah kalau itu bisa, masih bisa. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup itu saja, mungkin bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terus kalau misalkan ada request konten apa, bikin apa, atau bahas tentang ini tadi ya, suruh ngecek akunnya siapa. Karena dulu saya juga pernah bukan pernah ketipu, bukan ya, jadi saya itu istilahnya ngerjain lah. Terus caranya itu saya ini pancing dulu, kamu orang mana, orang Kedirinya mana, Kandangan. Itu saya posting di Facebook tahun lalu, itu masih ada postingannya itu. Terus setelah itu tak minta nomor rekeningnya, terus saya kan buka YouTube dulu ya. Saya mencari cara untuk lacak nomor rekening itu loh. Terus saya belajar di situ, otodidak. Saya cari, ternyata ketemu itu, kalau nggak salah orang Kalimantan Barat atau mana itu loh, kalau nggak salah loh ya. Itu orang situ. Terus tak tanyakan lagi, kan anehnya itu gini, kalau misalkan dia itu asli orang Jawa, kenapa kok saya ajak ngomong Jawa halus itu kok nggak bisa, pakai bahasa Indonesia gitu. Terus tak cek di situ, ternyata orang sana. Terus bukti saya ngecek tadi tak kirimkan, tak screenshot, tak kirimkan ke sana. Sama nojo ngapusi mas, iki loh buktinya. Saya ternyata langsung diblokir. Nah, dan itu fake, itu penipuan. Walaupun saya udah tahu awalnya, tapi saya coba untuk mengecek gitu ya teman-teman. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Oke, saya Danang Prasetyo. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.